Anda menyaksikan Financial Forum bersama saya Sinta Zahara dan di episode kali ini kita akan membahas saatnya melek proteksi asuransi dan juga aman berkendara. Kita bersama-sama akan membahas terkait manfaat berasuransi, utamanya asuransi kendaraan konvensional hingga kendaraan listrik atau EV. Dan juga mengenai hal yang penting yang perlu diketahui oleh masyarakat umum terkait bagaimana memilih asuransi dan juga pengajuan klaim. Dan untuk itu telah hadir bersama kami saat ini Financial Expert CNBC Indonesia, Mas Ai Ahmad Hidayah, dan juga Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, Bapak Budi Herawan. Pak Budi dan juga Mas Ai, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Saya ingin bertanya ke Pak Budi terlebih dahulu, Pak, terkait dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia ya untuk asuransi umum, khususnya asuransi kendaraan bermotor. Untuk saat ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita bicara literasi di asuransi kendaraan bermotor khususnya memang masih rendah ya. Ini memang menjadi satu tantangan karena memang kesulitan kami ini kan kita melihat daripada behavior dari masyarakat pengguna kendaraan itu dan juga melihat asuransi itu masih menjadi satu kewajiban tapi bukan satu kebutuhan. Poinnya itu dulu saya pikir. Nah ini yang menjadi tantangan kami, bagaimana yang asuransi tadi saya katakan menjadi bukan kewajiban tapi menjadi kebutuhan, ini yang harus kita encourage. Gitu. Baik, jadi artinya bagaimana kita bisa bersama-sama menyadarkan masyarakat bahwa menggunakan asuransi ini adalah hal yang harus dijadikan kebutuhan, betul begitu ya, sekali. bukan paksaan, begitu ya Pak ya. Sekali. Saya ingin bertanya ke Mas Ai terkait dengan proteksi asuransi kendaraan nih. Kenapa ini menjadi bagian penting dan harus dimasukkan dalam perencanaan keuangan baik pribadi maupun keluarga? Silakan tanggapannya. Ya, tadi benar kata Sinta tadi. Sebenarnya hari naas itu kan kita nggak bisa tahu kapan terjadi gitu kan, nggak ada di kalender gitu ya. Jadi kalau kata pepatah gitu ya, pepatah kuno dan sampai sekarang mungkin masih berlaku, sedia payung sebelum hujan. Nggak ada yang pernah tahu hujan itu datangnya kapan. Hujan itu ibaratnya kan resiko gitu kan. Payung ini adalah proteksinya, asuransinya gitu. Jadi sangat penting sekali gitu asuransi kendaraan, apalagi kalau kendaraan itu memang sehari-hari dipakai sebagai operasionalnya kita semua gitu ya, untuk bekerja, untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ketika risiko terjadi, sesal yang terjadi dan biaya yang dikeluarkan justru malah jauh lebih besar gitu. Makanya asuransi kendaraan apalagi dipakai sebagai operasional hari-hari itu sangat penting dalam perencanaan keuangan. Tidak hanya memproteksi diri kita tapi kendaraan kita dan nanti juga impact-nya ke cash flow kita ke depan gitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Budi. Pak Budi, tapi kalau mengamati behavior dari masyarakat itu sendiri ya, kita lihat bahwa masyarakat untuk saat ini nih menggunakan asuransi itu lebih kepada bagaimana mereka harus memiliki asuransi ketika membeli kendaraan tertentu begitu ya, bukan atas dasar kebutuhan. Kan itu ada jangka waktu atau jeda ya, sejak membeli di awal, nanti kan ada waktu habisnya begitu. Lalu ada beberapa yang tidak melanjutkan untuk membayarkan premi atau merasa, wah saya tidak perlu lagi untuk membeli asuransi. Sebetulnya tantangan apa sih yang dihadapi saat ini sehingga untuk membangun kesadaran bahwa menggunakan asuransi ini adalah sesuatu yang harus dijadikan kebutuhan itu penting gitu Pak? Jadi gini, kalau kita lihat tadi saya sampaikan bahwa kewajiban ini kan mostly di Indonesia masyarakat membeli kendaraan roda 4, roda 2 itu kan melalui perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu diwajibkanlah membeli asuransi. Nah pertanyaannya bagus, bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk bisa tetap berasuransi? Kalau kita bicara asuransi, tadi sudah disampaikan Mas Ai, kan asuransi ini kan kita memberikan satu perlindungan atas ketidakpastian risiko yang kita akan hadapi setiap saat, ya kan? Nah kalau asuransi kendaraan bermotor jelas saya pikir selesai dia kredit ya sudah selesai. Karena apa? Kalau dia mau perpanjang kan biaya ekstra dia harus keluarkan lagi gitu loh. Nah ini yang kita sebagai asosiasi bekerjasama dengan regulator coba memberikan satu pemahaman melalui suatu program literasi ya, tapi memang kita memang jujur juga memang fokus literasi di kendaraan bermotor masih mungkin tidak menjadi priority karena priority yang lebih utama ada di di segmen asuransi yang lainnya. Tapi karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026 ya, kita tahu turunan dari Undang-Undang P2SK, yaitu salah satunya adalah asuransi wajib untuk TPL atau third party liability. Nah ini kita juga sudah mulai lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pentingnya asuransi tapi bukan sebagai kewajiban tapi kebutuhan. Apalagi
ini adalah diwajibkan setiap pemilik kendaraan yang membayar melalui pajak kendaraan, bukan hanya pembiayaan gitu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Ai ya. Mas Ai, kalau kita lihat nih saat ini kan masyarakat untuk menggunakan asuransi, khususnya mungkin asuransi kendaraan bermotor ini mereka jadikan ini sebagai opsional atau pilihan, bukan sesuatu yang wajib atau bukan sesuatu yang dianggap butuh. Nah, menurut Mas Ai ini bagaimana sih kita bisa membangun bahwa proteksi ini adalah sebagai upaya tadi ya, sedia payung sebelum hujan begitu. Ini menjadi penyelamat keuangan juga jika nanti ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Sebenarnya permasalahan utamanya kalau menurut saya adalah di mindset. Banyak orang Indonesia itu ketika membeli sesuatu, baik itu barang maupun jasa, dia tuh ingin merasakan manfaatnya gitu. Nah, asuransi ini kan ketika dia membeli premi, dia nggak bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Dan kalaupun bisa merasakan manfaatnya, pasti ada sesuatu yang nahas terjadi dulu gitu, misalkan mobilnya rusak atau kecelakaan atau sebagainya. Kalau kita ambil contoh asuransi kendaraan, siapa yang mau seperti itu gitu. Nah, tapi kan mindsetnya ini yang harus dirubah gitu. Jadi tidak semua manfaat itu kita bisa rasakan secara langsung gitu. Namun kalau misalkan kita tidak lakukan itu atau tidak memiliki asuransi kendaraan, justru dampaknya akan sangat besar gitu terhadap keuangan maupun terhadap pribadi jiwa orang tersebut gitu kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, juga termasuk kendaraannya. Jadi memang yang pertama adalah mindset. Nah, mindset ini bisa dirubah melalui edukasi yang masif, berkesinambungan, terstruktur gitu ya antara stakeholder dari pelaku industri, regulator, dan masyarakat sendiri gitu. Sehingga ketika mindsetnya sudah benar tadi seperti Pak Budi bilang gitu ya, asuransi itu adalah kebutuhan sebenarnya, bukan kewajiban gitu. Karena someday dia pasti akan butuh gitu. Baik, Pak Budi, mengamati tadi yang disampaikan oleh Mas Ai ya. Ini persoalan mindset ya, mindset Betul. orang Indonesia deh. Karena kita sedang berada di Indonesia, kita bahas orang Indonesia begitu ya, Boleh, masyarakat boleh. Indonesia. Nah, sebetulnya tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh industri asuransi selain persoalan dari mindset itu sendiri? Apalagi mungkin saat ini Pak, in this economy ya, mungkin masyarakat lebih memilih untuk mengalokasikan dananya untuk hal-hal yang lain ketimbang mereka membayarkan premi. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu yang dijadikan pertimbangan atau dijadikan sebuah pemikiran juga begitu oleh industri, bagaimana sebetulnya bisa membangun kesadaran masyarakat bahwa asuransi ini sesuatu yang dibutuhkan loh, gitu Pak? Kalau saya ngelihat dari beberapa angle, tapi angle yang mungkin menjadi perhatian itu adalah angle behavior ya, behavior dari masyarakat, pemilik kendaraan baik roda 4, roda 2 atau kendaraan niaga. Nah, ini behavior ini yang memang harus kita coba sadarkan ya, bahwa setiap kejadian risiko itu memang mengandung sesuatu yang tidak pasti. Nah, ini memang tadi sudah disampaikan bagaimana sih kita caranya bisa meyakinkan melalui program literasi. Nah, program literasi ini tidak hanya serta-merta di usia kita mungkin di 30 tahun, 40 tahun, 50, tidak. Ini harus kita bangun dari mana? Dari jenjang sekolah. Sekolah mana? Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, dan seterusnya. Bagaimana kita masukkan program kurikulum namanya manajemen risiko. Apa sih artinya risiko? Nah, disinilah kita membangun satu SDM yang kuat untuk menyadarkan pentingnya asuransi, ya. Tapi tidak terbatas untuk asuransi kendaraan bermotor. Jadi kalau saya lihat memang sini banyak sekali semua pemangku kepentingan yang harus terlibat gitu, semua stakeholder ya. Pemerintah dalam ini ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di situ ya. Dan kami saat ini coba berkoordinasi, mulai berkoordinasi coba kira-kira apakah dimungkinkan program-program asuransi bisa masuk dari tingkat sekolah dasar, dari yang level-level tidak usah terlalu yang terlalu dalam, tapi dasar-dasarnya dulu sampai berjenjang. Itu sampai pada akhirnya mereka nanti selesai menjalani pendidikan, mereka sadar, wah saya ini sudah berada di tengah masyarakat, saya perlu asuransi untuk melindungi, memproteksi diri saya dan keluarga saya atau aset saya. Gitu. Baik, artinya kesadaran untuk memiliki proteksi betul. Pak Budi. Betul. Saya ingin bertanya ke Mas Ayat Yeah. tadi, Pak Budi juga menyampaikan bahwa ini sebetulnya
perlu peran semua pihak ya terkait dengan kesadaran untuk memiliki proteksi baik bagi diri sendiri dan juga kendaraan, terutama mungkin keluarga ya. Nah, melihat adanya masyarakat yang sampai dengan saat ini belum aware ya dengan pentingnya proteksi kendaraan, sejauh mana Mas Aim melihat perlu nih adanya artinya sosialisasi dan juga peran dan juga dukungan dari pemerintah agar bersama-sama kita nih merancang program yang mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memiliki asuransi. Iya, tadi benar kata Pak Budi. Jadi program pendidikan atau edukasi ataupun literasi gitu ya, terkait asuransi atau proteksi ataupun manajemen resiko ini memang harus dimulai sedini mungkin. Karena ketika sudah dewasa itu pola pikir orang akan sulit untuk dirubah gitu ya. Cenderung lebih sulit untuk dirubah atau dibentuk gitu. Sehingga dia harus ditanamkan sedini mungkin. Dari usia sekolah itu akan jauh lebih bagus. Makanya dari sejak dulu kita selalu mendengar akan ada kurikulum terkait perencanaan keuangan gitu ya, termasuk salah satunya asuransi, investasi dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini harusnya memang dilakukan oleh pemerintah ataupun stakeholder yang ada gitu ya. Karena di luar sendiri memang terkait masalah keuangan ini sudah diterapkan sejak dini gitu. Bahkan dalam keluarga pun gitu ya, orang tua sudah menerapkan ilmu ini ke anak-anaknya dari sejak kecil gitu. Nah, di sini memang behaviornya agak berbeda gitu. Kita sebagai negara berkembang memang masih perlu untuk didorong lebih keras lagi untuk mengarah ke sana. Tapi bukan tidak mungkin kalau memang itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kita, ya mungkin penetrasi asuransi juga akan jauh lebih cepat gitu ke depannya. Jadi artinya dibangun sedari dini ya, kesadaran untuk memiliki proteksi bukan hanya untuk kendaraan, untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Ya, saya elaborate sedikit ya, kalau kita lihat contoh kayak BPJS Kesehatan. Mungkin kalau kita flashback 10 tahun yang lalu, masyarakat tuh cuek-cuek aja. Tapi sekarang masyarakat sudah merasakan, wah saya butuh BPJS Kesehatan untuk memproteksi diri saya terhadap terhadap kesehatan saya kalau saya sakit. Mau nggak mau ya mereka membayar iuran dengan ikhlas, bukan karena kewajiban gitu loh. Tapi ini kan perlu effort. Sekarang mungkin dari BPJS Kesehatan ini mungkin setelah 15 tahun, mungkin 2 tahun terakhir ini baru kesadaran masyarakat terhadap perlunya asuransi kesehatan timbul. Sebetulnya ini berproses juga sih Pak ya, bagaimana pemerintah bersama-sama untuk terus mengedukasi begitu ya, untuk terus membangun kesadaran. Bukan hanya persoalan ketika misalnya kita membayarkan premi, kan memang bicara manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung ya, begitu ya, karena katakan hari nase tiba atau sakitnya tiba begitu, disitulah baru dirasakan manfaat dari menggunakan asuransi itu sendiri. Pak, kalau dari AAUI sendiri ya Pak dan juga para anggota ini untuk menghadapi hambatan dalam mensosialisasikan perlindungan asuransi pada generasi muda atau artinya mungkin ya masyarakat secara umum ya terkait dengan kesadaran menggunakan asuransi pada kendaraan-kendaraan ini, sejauh ini hambatan yang dihadapi apa saja Pak? Terus terang kalau kita bedakan per segmen wilayah ya. Kalau di Pulau Jawa saya yakin mungkin kesadarannya sudah mulai di atas 60%. Tapi demografi kita kan sangat luas nih ya. Bahwa tingkat pendidikan di luar Jawa kita harus akui kan ya. Ini kan juga perlu effort yang luar biasa, dan saya pikir kendala yang dihadapi ya tentunya bagaimana kita coba bisa masuk ke wilayah-wilayah yang memang tingkat pengetahuan asuransi itu yang masih zero. Ini perlu satu effort yang bukan dari asosiasi aja, tapi semua stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua pemangku kepentingan gitu loh. Dan ini kita sudah coba masuk bekerjasama dengan universitas-universitas terbuka di luar Jawa, dan nampaknya sudah kelihatan hasilnya. Tapi seperti yang tadi disampaikan, nggak bisa langsung berproses gitu. Baik, jadi kalau kita bicara asuransi ini bukan hanya asuransi kesehatan yang penting, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, tapi asuransi untuk kendaraan juga penting juga begitu ya. Nah, tadi menarik kalau kita bahas mengenai peran dari pemerintah ya, bagaimana untuk bisa bersama-sama kita membangun bukan hanya dari industri, bukan hanya dari asosiasi ya, untuk bisa membangun kesadaran ini. Nah, kalau menurut Mas Ai sendiri sebetulnya untuk saat ini plus minus jika ternyata nanti kita bersama-sama diwajibkan nih oleh pemerintah untuk memiliki asuransi kendaraan bermotor. Kalau kesehatan kan sudah ada BPJS ya Pak ya. Nah, seperti apa tanggapan dari Mas Ai? Sebenarnya kalau kita lihat track recordnya dari BPJS Kesehatan gitu, awalnya seperti Pak Budi bilang tadi, banyak orang antipati gitu ya.
ketika BPJS Kesehatan itu diwajibkan gitu oleh pemerintah pada seluruh masyarakat gitu ya. Tapi pada akhirnya setelah sekian tahun justru orang banyak merasakan manfaatnya gitu. Ya, ketika sudah ada testimoni, sudah banyak yang merasakan manfaatnya, sudah semakin baik layanannya, terus preminya juga sudah semakin terjangkau gitu ya. Ternyata orang baru mulai tersadar, oh ternyata manfaatnya sangat besar gitu. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat mungkin di awal nggak ada salahnya kalau memang diwajibkan, misalkan untuk yang TPL, contoh ya, third party liability gitu ya. Walaupun nanti butuh waktu ya. Walaupun pasti butuh waktu, karena di awal itu pasti akan ada pro dan kontra, itu wajar. Biasanya dalam sebuah program yang baru pasti akan ada pro dan kontra. Tapi ketika orang sudah merasakan manfaatnya, itu pasti dengan sendirinya akan bergulir gitu dari mulut ke mulut, di media sosial, dan akhirnya mungkin jadi suatu hal yang positif gitu. Dan di Indonesia mungkin sedikit unik ya behavior tadi, seperti Pak Budi bilang, behavior masyarakatnya itu kalau nggak sedikit dipaksa ya susah gitu. Apalagi mungkin di kita itu ya daya belinya mungkin belum sekuat di negara-negara maju gitu. Pasti priority-nya lebih ke yang lain, makan lah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi asuransi ini dianggap sekunder atau tersier gitu ya. Tapi untuk hal-hal tertentu, misalkan asuransi yang memang sangat vital gitu ya, kayak asuransi kendaraan atau kesehatan gitu ya, itu memang mungkin harus agak sedikit diwajibkan gitu ya. Kalau kita lihat negara maju begitu ya, itu kan wajib ya kalau kita masuk ke negara maju, dia wajib. Tapi punya wajib asuransi dengan kesadaran, bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Gitu. Baik, ya, kita memang harus mengejar ketinggalan ini. Saya harus akui bahwa masyarakat umum pengguna jasa asuransi ini kadang-kadang enggan ya membeli produk asuransi karena trustnya masih kecil, sedikit, atau hilang trustnya karena menganggap kalau saya membeli produk asuransi klaimnya susah. Ini yang harus kita rubah mindset ini. Dan juga mungkin sistemnya juga Pak, lebih kepada service-nya ya, sistem pelayanan ini. Tapi kan sekarang kan udah digitalisasi, semua dimudahkan. Sekarang ada AI. Saya pikir dengan teknologi AI ini akan menjawab semua tantangan ke depan. Saya yakin mulai 2026 kami juga dari asosiasi sudah akan membantu ya anggota-anggota kami dengan menggunakan AI. Kita belajar dari negara China, mereka juga ingin membantu kita. Bagaimana AI ini bisa membantu dalam proses penyelesaian klaim, proses akseptasinya. Gitu loh. Baik, Pak, tapi kalau dari pengamatan UI sendiri begitu ya Pak, terkait dengan tren klaim kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa sih Pak Arya kalau dikaitkan dengan implikasi pentingnya edukasi bagaimana aman berkendara? Jadi kalau saya boleh kutip data dari beberapa pihak, salah satunya Korlantas, sebetulnya data kecelakaan itu agak menurun. Memang tadi saya katakan di awal, memang behavior dari masyarakat kita menggunakan kendaraan ini kadang-kadang ya tanda kutip ya, saya juga sulit mengatakan apakah disiplin atau tidak disiplin ya. Tapi mostly itu lebih kepada menggampangkan semua aturan yang ada ya. Misalnya ya kita harus akui, misalnya kalau di negara maju atau di negara tengah orang mabok itu jelas nggak boleh berkendara, nggak boleh. Saya di sini kan kejadian kecelakaan mostly itu yang mengendarai, mohon maaf itu ada yang kena narkoba atau minum, kan mostly seperti itu. Atau belum cukup umur Pak. Nah atau belum cukup umur, ya kan. Nah di sini kan perlunya satu pembenahan, satu ekosistem. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Itu. Bersama-sama Pak. Nah setuju. Baik, semakin